dengan angkuhnya mencari lawan yang lemah untuk diejek. Kebetulan dia bertemu dengan kura-kura. Nah, selesailah ceritanya. Jadi, kalau kita punya kelebihan dan kepandaian, tidak boleh sombong dan merendahkan yang lain ya. Seperti kelinci tadi, mentang-mentang dia bisa berlari cepat, lalu ngejek kura-kura. Nah, tapi nyatanya dalam perlombaan lari, kelinci kalah. Nah, tadi kan Akila sudah mendengarkan cerita tentang kelinci sombong dan kura-kura. Nah, Akila tahu nggak isi dari cerita kelinci dan kura-kura itu? Tahu. Bagaimana tuh isinya? Isi dari cerita tadi, kelinci suka sombong kepada hewan yang lemah. Seperti apa? Seperti kura-kura. Iya. Kemudian kelinci mengajak kura-kura untuk Lomba. lomba apa tuh? Lomba lari. Kelincinya menang atau kalah? Kalah. Karena apa kelinci kalah? Karena kelinci sombong. Iya, jadi kelinci kalah. Kalah. Makanya nggak boleh mengejek hewan yang lebih lemah dari kita ya. Oke. Baiklah, sekarang kita akan bermain game. Nah, instruksi dari game ini, di sini kakak sudah menyiapkan 3 kertas origami. Yang pertama ada warna kuning, hijau, Hijau. terakhir Biru. ya. Nah, nanti kertas origami ini akan kakak hubungkan dengan objek seperti matahari, rumput, dan langit. Nah, warna matahari itu warna apa, Akila? Kuning. Jadi, kertas origaminya warna? Kuning. Kalau warna rumput warna apa? Hijau. Jadi hubungan kertas origaminya warna hijau. Hijau. Kemudian warna langit, Biru. ya jadi kertas origaminya warna Biru. Nanti Akila dengarkan instruksi dari kakak. Kalau kakak mengatakan ambil matahari, Akila ambil kertas origami yang berwarna Kuning. pintar. Kalau kakak mengatakan ambil rumput, Akila mengambil kertas origami yang berwarna. Hijau. Kalau kakak mengatakan ambil langit, Akila mengambil kertas origami yang berwarna Biru. pintar. Kita coba ya. Ambil matahari. Pintar. Ambil langit. Ambil rumput. Oke, kita coba sekali lagi ya. Ambil rumput. Pintar. Ambil matahari. Terakhir ambil langit. Pintar. Nah, kita kembali lagi ke cerita ya, Akila. Tadi Akila sudah mendengarkan cerita kelinci sombong dan kura-kura. Coba lihat, ini ada gambar apa, Akila? Kura-kura. Ini? Kelinci. Nah, coba kita buka. Ini gambar apa? Gambar kelinci. Tadi sifat kelinci di cerita itu bagaimana? Sombong. Iya, kelinci suka mengejek hewan-hewan yang lebih lemah dari dia ya. Kemudian di sini ada apa? Kura-kura. Sifat kura-kura dalam cerita tadi bagaimana? Baik. Di dalam cerita itu kura-kura sabar dalam menghadapi kelinci sehingga kura-kura menang dalam perlombaan. Lombaan. Iya. Dan kelinci Kelinci. kalah atau menang? Kalah. Karena apa kelinci kalah? Karena sombong. Karena sombong. Sombong. Iya, pintar. Sekarang coba Akila tulis kembali huruf-huruf yang sudah ada di kertas ini. Nah, selanjutnya kakak ada satu game lagi. Di sini kakak udah nyiapin 3 gelas yang berisi air, 2 gelas kosong, dan 1 piring. Nah, nanti kita hubungkan cotton budnya ini dengan jumlah benda berdasarkan jenisnya. Seperti 2 gelas kosong berarti di sini Akila meletakkan 2 cotton bud. Kemudian di sini ada 1 piring kosong berarti Akila meletakkan 1 cotton bud. Dan di sini ada 3 gelas berisi air berarti Akila meletakkan 3 cotton bud. Mengerti Akila? Mengerti. Oke, kita coba. Di sini ada apa Akila? Piring. Berapa piring? 1. Jadi letakkan cotton budnya berapa? 1. Pintar.
Kemudian di sini ada berapa gelas? 1. Ya. Pintar. Di sini ada berapa gelas yang berisi air? 2. Berarti letakkan ke tempatnya. Satunya. Pintar. Kita coba satu kali lagi ya. Nah, di sini ada apa, Akila? Piring. Berapa piring? 1. Jadi letakkan ke tempatnya. Oke, pintar. Di sini ada berapa gelas? Ada 2. Berarti letakkan ke tempatnya berapa? Oke. Dan terakhir ada berapa gelas? 3. Letakkan ke tempatnya. Pintar. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Indikator pencapaian perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun terbagi menjadi 3 ranah aspek perkembangan bahasa. Yang pertama bahasa reseptif, yang kedua bahasa ekspresif, yang ketiga bahasa keaksaraan. Yang pertama bahasa reseptif, yaitu menyimak dan membaca. Indikator pencapaian perkembangan bahasa reseptif diantaranya yang pertama menceritakan kembali apa yang didengar dengan kosakata yang terbatas. Kedua, melaksanakan perintah sederhana sesuai dengan aturan yang telah disampaikan. Indikator yang kedua adalah bahasa ekspresif yang mengungkapkan bahasa secara verbal maupun nonverbal. Contohnya, menggunakan kalimat pendek untuk berinteraksi dengan anak sebayanya maupun orang dewasa, mengungkapkan apa yang mereka rasa maupun apa yang mereka dengar, menceritakan gambar yang ada di dalam buku, berbicara sesuai kebutuhan, tahu kapan waktu bertanya dan berpendapat, serta mampu bertanya dengan lebih dari 2 kata tanya seperti apa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Indikator perkembangan bahasa keaksaraan. Yang pertama yaitu menulis huruf-huruf yang dicontohkan dengan cara meniru. Kedua, menceritakan isi buku walaupun tidak sama tulisan dengan bahasa yang diungkapkan. Ketiga, menghubungkan benda-benda konkret dengan lambang bilangan 1-10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video kegiatan anak tersebut, yaitu yang pertama kegiatan yang dilakukan yaitu reseptif. Yang pertama yaitu anak bercerita dan kembali bertanya tentang isi cerita tersebut. Yang kedua yaitu bermain game dengan anak sebagai bentuk anak dapat melaksanakan perintah atau anak dapat melakukan perintah untuk mengambil kertas origami berdasarkan kesesuaian objek dan warna kertas. Contohnya yaitu objek yang disebutkan seperti matahari, maka anak akan mengambil kertas berwarna kuning. Yaitu bermain games, memerintah anak untuk mengambil objek yang diperintahkannya. Yang kedua, ekspresif. Anak menceritakan kembali tentang cerita yang dibacakan berdasarkan gambar dengan arahan diberi pertanyaan seperti, di buku ini ada gambar apa? Tadi sifat kelincinya seperti apa? Dan lain-lain. Yang ketiga, keaksaraan. Menuliskan huruf-huruf berdasarkan contoh. Kemudian yang selanjutnya yaitu game mencocokkan jumlah benda dengan bilangan yang telah disediakan. Hubungan video dengan indikator perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun. Indikator yang pertama yaitu reseptif atau menyimak dan membaca. Indikatornya menceritakan kembali apa yang didengar seperti yang di video tadi. Anak dibacakan buku cerita tentang kelinci dan kura-kura. Kemudian anak ditanya kembali tentang isi cerita kelinci dan kura-kura tadi. Selanjutnya, anak dapat melaksanakan perintah sederhana. Seperti video tadi, anak bermain game untuk mengambil kertas origami berdasarkan kesesuaian objek dan warna kertas. Contoh objek yang disebutkan tadi, matahari. Maka anak mengambil kertas berwarna kuning. Dengan bermain game tadi, anak dapat melaksanakan perintah yang disebutkan tadi. Indikator yang kedua yaitu ekspresif.
atau mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal. Indikatornya menceritakan gambar yang ada dalam buku. Seperti yang video tadi, anak menceritakan kembali tentang cerita yang dibacakan berdasarkan gambar dengan arahan diberi pertanyaan. Seperti di buku ini ada gambar apa? Tadi sifat kelinci seperti apa? Keaksaraan disebut juga dengan istilah literasi yang dimaknai sebagai kemelekan huruf, mengenal tulisan, serta dapat membaca tulisan. Nah, kemampuan keaksaraan ini sangat penting dibangun sedini mungkin sesuai dengan tahapan usia anak agar kemampuan bahasa anak berkembang yang kemudian berpengaruh pada pribadi anak di masyarakat. Adapun indikator yang harus dimiliki oleh anak usia dini yaitu yang pertama menuliskan huruf-huruf berdasarkan contoh. Yang kedua yaitu game mencocokkan jumlah benda dengan bilangan yang telah disediakan berdasarkan video yang telah kami tampilkan. Asesmen yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan bahasa anak yaitu dengan melakukan observasi atau melakukan pengamatan terhadap anak. Nah, pengamatan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, kita bisa melihat apakah perkembangan anak ini sudah sesuai dengan indikator-indikator perkembangan bahasa atau belum. Pada kegiatan bercerita atau menceritakan dongeng, kita bisa menanyakan kepada anak apa isi dari cerita yang ada di dongeng tersebut. Kemudian kita bisa melihat apakah anak ini mampu untuk menceritakan kembali cerita yang ada di dongeng tersebut atau tidak. Kemudian ketika kita memberi beberapa pertanyaan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan, apakah anak ini sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan kompleks, dan juga apakah anak ini sudah memahami pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jika anak sudah mampu, berarti perkembangan bahasa anak tersebut sudah sesuai dengan indikator-indikator perkembangan bahasa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kembali penjelasan tentang asesmen yang digunakan pada video aspek perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun tersebut. Stimulasi asesmen perkembangan bahasa terbagi menjadi 3 ranah aspek. Yang pertama yaitu ada reseptif, yaitu menyimak dan membaca. Yang kedua ada ekspresif, yaitu mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal. Dan yang ketiga ada keaksaraan, yaitu anak menuliskan kembali huruf-huruf sesuai dengan contoh. Asesmen yang dilakukan tersebut dengan melakukan observasi, di mana seperti yang kita lihat pada video tersebut, dari hasil pengamatan observasi anak pada aspek reseptif, yaitu di mana anak diminta atau diperintahkan kembali untuk menceritakan kembali apa yang ia dengar. Tetapi di sini anak belum atau kurang sesuai dengan indikator pencapaian perkembangan bahasa anak tersebut, di mana ketika diminta untuk menceritakan, anak masih harus diberikan clue atau dipancing terlebih dahulu atas jawaban dari pertanyaannya. Di sini juga di saat anak diajak untuk bermain game, di mana sebagai bentuk anak untuk melaksanakan perintah, misalnya dengan mengambil kertas origami berdasarkan kesesuaian objek dan warna kertas. Di sini anak sudah sesuai dengan indikator pencapaian perkembangan bahasa anak, di mana di saat anak diperintahkan untuk mengambil kertas yang disesuaikan disebut, yaitu misalnya mana matahari, anak dapat mengambil kertas origami yang warna kuning, mana rumput, anak dapat mengambil kertas origami yang warna hijau, dan mana langit, anak dapat mengambil kertas origami yang warna biru. Yang kemudian yang kedua yaitu di bagian aspek ekspresif sendiri, di saat anak diminta untuk menceritakan kembali tentang cerita yang dibacakan berdasarkan gambar dengan arahan diberikan pertanyaan seperti di buku ini ada gambar apa sih? Anak masih belum dapat sesuai dengan indikator pencapaian perkembangan bahasanya sesuai dengan umurnya, di mana anak harus diberikan clue atau diberikan umpan dulu untuk menjawab pertanyaan agar dapat memahami dan menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu pada aspek keaksaraan, di mana anak diminta untuk menuliskan kembali huruf-huruf berdasarkan contoh. Di sini anak masih belum sesuai dengan
pencapaian perkembangan bahasanya, yaitu pada usia 4-5 tahun, di mana anak masih dapat mendapatkan kendala yang belum bisa membuat atau menuliskan huruf-huruf sesuai contoh dengan benar dan masih membutuhkan bantuan. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari video yang telah kami buat. Dapat disimpulkan bahwa asesmen perkembangan bahasa merupakan proses penilaian yang dilakukan pendidik maupun orang tua untuk mengetahui atau mendeteksi permasalahan yang terjadi pada aspek perkembangan bahasa anak. Dalam melakukan asesmen perkembangan bahasa, ditinjau melalui indikator pencapaian perkembangan bahasa anak usia 4 tahun. Bahasa memiliki 3 ranah, yaitu bahasa reseptif, bahasa ekspresif, dan keaksaraan. Berdasarkan video, 3 ranah bahasa dilakukan oleh Saudari Santi kepada anak usia 4 tahun, di mana kegiatan reseptif itu dilakukan ketika Santi membacakan anak cerita dan bertanya kembali tentang isi cerita yang telah disampaikan. Kemudian dilakukan juga kegiatan game atau bermain dengan anak sebagai bentuk anak dapat melaksanakan perintah, yaitu dengan kegiatan anak diminta untuk mengambil kertas origami berdasarkan kesesuaian objek dan warna kertas. Contoh objek yang disebutkan yaitu matahari, maka anak harus mengambil kertas yang berwarna kuning. Nah, sedangkan untuk ranah ekspresif, Santi melakukan kegiatan bersama anak yaitu dengan menceritakan kembali tentang cerita yang dibacakan berdasarkan gambar dengan arahan diberi pertanyaan seperti ada gambar apa di dalam cerita tersebut dan apa sifat dari tokoh yang telah diceritakan pada cerita tersebut. Untuk melakukan ranah bahasa keaksaraan, Saudari Santi meminta anak untuk menuliskan huruf-huruf berdasarkan contoh serta mencocokkan jumlah benda dengan bilangan yang telah disediakan. Dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan yang dilakukan Saudari Santi untuk melakukan asesmen perkembangan bahasa pada anak usia 4 tahun, yaitu di mana hasil asesmennya anak dalam ranah reseptif ini, anak belum mampu menceritakan kembali apa isi cerita yang telah disampaikan sebelumnya. Namun ketika Saudari Santi atau pengamat melontarkan pertanyaan tentang perkembangan bahasa, anak mampu menjawabnya. Kemudian untuk kegiatan origami atau mengambil kertas berdasarkan benda yang disebutkan, anak sudah mampu melakukannya. Dengan kata lain, anak telah mencapai indikator di mana anak mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna. Sedangkan pada bagian ranah ekspresif, anak disuruh mengulangi cerita berdasarkan gambar yang telah disampaikan. Namun, anak masih belum dapat menyampaikan kembali cerita berdasarkan gambar yang dilihatnya. Tapi ketika Saudari Santi itu melontarkan beberapa pertanyaan, itu ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sedangkan pada ranah keaksaraan, anak diminta untuk menirukan huruf yang telah Saudari Santi atau pengamat lakukan. Namun pada hasil asesmen ini masih banyak kendala yang belum bisa dilakukan seperti membuat huruf yang dengan benar oleh sang anak. Dapat disimpulkan bahwa hasil asesmen perkembangan bahasa anak usia 4 tahun yang telah dilakukan yaitu bahwa pada ranah keaksaraan atau anak ketika diminta menulis itu masih dalam tahap belum berkembang. Namun ketika anak diminta untuk mencocokkan gambar dan warna, anak telah mencapai tingkat pencapaian yaitu berkembang sesuai harapan. Dan sedangkan untuk perkembangan bahasa pada ranah afektif dan ranah ekspresif, anak mencapai indikator masih berkembang. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk orang tua maupun guru yaitu dengan menstimulasi perkembangan bahasa anak melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Untuk orang tua dapat melakukan kegiatan seperti mengajak anak selalu berkomunikasi atau mengajak anak melakukan tanya jawab di rumah. Kemudian orang tua juga dapat mengajarkan anak menulis secara perlahan dengan meminta anak menebalkan huruf-huruf yang masih belum tersambung. Kemudian, kegiatan yang dapat dilakukan di rumah yaitu mengajak anak bercerita dan membacakan cerita atau dongeng kepada anak. Sedangkan
Solusi untuk guru atau peran seorang guru dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak yaitu dapat dengan menceritakan berbagai kisah melalui buku cerita maupun dongeng, serta guru dan orang tua juga dapat memberikan stimulasi berupa mengajak anak dalam belajar menulis, seperti meminta anak untuk meniru huruf yang telah kita tulis. Hal ini dapat menjadi langkah awal anak agar mereka dapat menulis dengan sempurna.